kegiatan sosialisasi dengan visi. Tapi sebelum saya bahas materi sosialisasi dengan visi ini, tentunya intinya mengarahkan supaya situasi yang dibuat ini tetap menjaga protokol kesehatan, ya. Seperti cuci tangan, memakai masker, jaga jarak. Nah, itu hal yang harus kalian lakukan ketika berada di lingkungan sekolah. Oke. Kenapa saya angkat sosialisasi illegal fishing ini? Karena saya melihat bahwa SMK Negeri 4 Sinjai berada di kawasan pulau, tentunya banyak bersentuhan dengan kegiatan penangkapan ikan, ya, baik penangkapan ikan secara resmi maupun ilegal. Nah, karena itu sangat tepat jika saya harus memberikan gambaran pemaparan terkait masalah illegal fishing ini agar usaha kita mampu mengelola, mengidentifikasi potensi-potensi kelangkaan yang ada di sekitar kita. Toh kalian adalah orang-orang yang pendidikan di sektor kelautan dan perikanan, ya. Nah, illegal fishing itu sendiri terdiri dari ada 5 komponen, ya. Pertama, ketika kita melakukan penangkapan ikan di WPP RI tanpa izin, nah itu sudah termasuk kegiatan ilegal fishing. Oke, ya. Nah, ini WPP apa? Ada yang tahu WPP? WPP itu wilayah pengelolaan perikanan. Nah, ingat ya, WPP adalah wilayah pengelolaan perikanan. Jadi tadi di SMK Negeri 4 Sinjai ini tentunya harus tahu bahwa ketika kita melakukan penangkapan ikan di WPP tanpa izin, berarti itu sudah melakukan tindakan ilegal. Nah, WPP ini adalah wilayah pengelolaan perikanan. Nah, kebetulan sekolah di sini di Pulau 9 Kabupaten Sinjai terletak di Teluk Bone. Nah, dengan kode WPP-nya adalah 711. Jadi untuk Teluk Bone, kode WPP-nya dari KKP Kementerian Kelautan Perikanan itu adalah 711. Kemudian apalagi yang kedua untuk illegal fishing adalah menggunakan izin palsu. Jadi pemalsuan surat izin, dokumen yang akan kita lengkapi sebelum melakukan penangkapan ikan ilegal, ya, izin palsu. Kemudian yang ketiga, tidak dilaporkan di pelabuhan Bakalan, ya. Nah, tidak dilaporkan di pelabuhan Bakalan. Nah, contoh kalau di sini mungkin dia dilaporkan hasil tangkapannya di TPI Lampa, kemudian tempat pegangan ikan atau tempat pegangan ikan dilaporkan di situ hasil tangkapannya. Kemudian yang keempat, membawa hasil tangkapan langsung ke luar negeri, ya, ke luar negeri. Jelas ya, kalau ini sudah jelas. Kemudian yang kelima, menggunakan alat tangkapan ikan terlarang, ya, bukan harimau, ya, alat tangkapan ikan yang terlarang. Contohnya apa ini? Ya, nah itu ya. Ini masuk
meledak ya, menggunakan bahan peledak. Oke. Ini. Yang keenam, menggunakan alat tangkapan ikan dengan jenis pattern dan alat tangkap sesuai dengan misi. Tadi contohnya primor. Kalau yang di sini ya rata-rata menggunakan bahan peledak. Ada yang menggunakan bahan jenis potasium. Nah itu sangat kalian itu sangat mengganggu ekosistem laut kita, ya. Ya Pak. Jika kegiatan illegal fishing ini terus menerus dilakukan, akan mengakibatkan kerusakan ekosistem di perairan sekitar kita, ya. Oke. Nah, kita dapat melakukan diagnosa analisis terkait illegal fishing. Nah, karena begini, kenapa di Indonesia marak illegal fishing? Karena letak Indonesia ya, yang pertama di antara dua benua. Nah, di antara dua benua, kemudian landasan hukum yang masih lemah. Ternyata yang ketiga, kurangnya pengawasan. Jadi ketika item ini yang bisa kita analisa penyebab dari maraknya illegal fishing. Yang pertama tadi kita berada di antara dua benua. Nah, yang kedua landasan hukum. Yang ketiga adalah apa? Yang ketiga kurangnya pengawasan. Jelas ya? Kemudian, nah tadi pertama saya bahas letak, kan? Posisi Indonesia terletak di benua Asia dan Australia, dan juga Samudra Pasifik dan ya Samudra Pasifik, Australia dan Samudra Pasifik menyebabkan wilayah Indonesia terjadi rawan illegal fishing. Seperti kalau lihat di televisi ada kegiatan penenggelaman kapal dari luar negeri yang kebetulan ditangkap karena masuk mencuri ikan di wilayah perairan Indonesia. Ya. Nah, yang kedua landasan hukum. Ya. Dalam ketentuan katakanlah pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan disebutkan bahwa orang atau badan hukum asing dapat masuk ke wilayah zona eksklusif Indonesia untuk melakukan usaha penangkapan ikan berdasarkan persetujuan internasional atau ketentuan hukum internasional yang berlaku. Oke, ya secara hukum. Jadi ada peraturan yang mengatur tentang bagaimana melakukan penangkapan ikan di zona eksklusif. Nah, kemudian pengawasan dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan, ya. Menurut Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan, bahwa dengan keterbatasan armada kapal, ya, keterbatasan armada kapal pengawasan yang dimiliki KKP, ya, serta terbatasnya jumlah hari operasi, maka pemerintah daerah dan seluruh masyarakat, terutama nelayan, ya, dapat pemberantasan illegal fishing menjadi penting. Jadi intinya di sini peran penting dari masyarakat, ya, terutama siswa-siswi SMK 4 ini harus
mengambil peran penting dalam memberikan ya pemahaman kepada keluarga kita tentang dampak dari illegal fishing ketika penangkapan ikan yang secara ilegal yang menggunakan bahan peledak atau menggunakan virus ya. Nah, itu diharapkan ya masyarakat bisa terlibat ya, harus terlibat langsung dalam kegiatan pengawasan illegal fishing. Karena kenapa? Kalau bukan generasi yang bergerak di sektor perikanan, ternyata ini berada di SMK Negeri 4 yang otomatis jurusan perikanan, ya tentu harus memberikan suatu pemahaman, ya suatu pengertian kepada masyarakat nelayan khususnya kapal asing yang berada memang di laut, ya lalu memberikan pengertian tentang bahaya dari penangkapan ikan ilegal itu sendiri, ya karena ini sangat merusak daripada ekosistem kita. Oke. Nah, kemudian pihak-pihak yang bersangkutan dalam masalah illegal fishing, ya pihak-pihak yang bersangkutan dalam kegiatan illegal fishing, pertama adalah tentu nelayan, ya orang tua dari peserta ini dia SMK 4, ya seperti di sini kalau saya tidak salah informasi ya 90% orang tua dari peserta didik di SMK Negeri 4 Sendiri adalah profesi sebagai nelayan. Itu yang harusnya nanti saya juga terkait masalah illegal fishing. Yang kedua adalah perusahaan perikanan di sini ya di Makassar, di kawasan industri Makassar, ya. Yang ketiga adalah TNI Angkatan Lautnya, ya. TNI Angkatan Laut. Yang keempat adalah KKP dalam hal ini Dirjen Pengawas, ya. Nah, jadi 4 stakeholder ini harus bekerja sama, ya, harus bekerja sama agar kegiatan-kegiatan illegal fishing bisa ditekan, di terutama peran aktif dari nelayan itu sendiri. Ya. Oke? Nah, kemudian, ini yang saya dari awal katakan tadi adalah dampak illegal fishing terhadap nelayan. Ya. Dampak illegal fishing daripada nelayan ya. Yang pertama, akibat dari praktek illegal fishing, nelayan tidak mendapatkan ikan yang banyak. Ya, saya perlu jelaskan. Itu orang tua kita sering diceritakan bahwa kalau mau makan ikan, tinggal masak saja nasinya, lagi mancing di pinggir sudah dapat ikan. Ya kan? Sekarang ikan sangat susah. Ikan sangat susah. Itu salah satu bukti dari dampak kerusakan illegal fishing yang nyata. Kemudian yang kedua, dari nelayan disebutkan pendapatan kapal Indonesia berbobot 60-70 gross ton yang hanya menangkap ikan tongkol sebesar 3-6 miliar, ya, dengan angka mendarat sekitar 4-5 miliar per tahun. Itu artinya penangkapan kita
Ya, sektor perikanan tangkap ini dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Ya, apakah diakibatkan oleh mahalnya pencurian ikan di laut, kemudian mahalnya kegiatan perdagangan atau penjurusan. Oke, nah itu ya dampak dari illegal fishing. Nah, oke, lanjut. Perlu saya sampaikan bahwa Kementerian Kelautan Perikanan menyelenggarakan fungsi pengawasan dalam yang pertama adalah melakukan perumusan, kemudian penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kelautan dan perikanan. Ya, itu yang harus dilakukan oleh stakeholder terkait masalah untuk menekan kegiatan illegal fishing ini. Kemudian pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Perikanan yang bergerak dalam bidang pengawasan kegiatan-kegiatan illegal fishing. Kemudian pelaksanaan di bidang teknis, ya seperti memberikan penyuluhan kepada para nelayan, ya agar menghindari kegiatan penangkapan ikan secara ilegal, ya. Kemudian ini suatu problem, ya, kita bisa analisa suatu problem dari illegal fishing itu sendiri. Tentunya terkait masalah kebijakan, ya, kemudian peraturan wilayah, ya. Saya kasih gambaran bahwa belum adanya rambu-rambu pembatasan, ya, penangkapan, ya, karena itu bisa merusak semua ekosistem perairan kita. Dan saya bicara mungkin ada yang ingin disampaikan juga sama siswa-siswi SMK ini, ya, terkait masalah illegal fishing. Kita kaitkan dengan pengalaman kalian, ya, kalian di sini di pulau yang mungkin sudah sering mendengarkan kata-kata penjurusan, kata-kata membuang ikan, ya. Ya, dia mau ditanyakan soal itu terkait masalah illegal fishing ini. Ada ya? Ya. Karena kalau bukan karena kesalahan kita, nelayan ini susah untuk memberantas illegal fishing. Karena ini juga berkaitan dengan kebutuhan, ya, kebutuhan dari nelayan kita. Tetapi perlu ada solusi yang bagus untuk menghindari kegiatan illegal fishing. Salah satunya saya melihat di sini di pulau ini sudah banyak masyarakat nelayan yang beralih ke sektor budidaya laut. Itu salah satu solusi dalam menekan kegiatan penangkapan ikan secara ilegal, ya, melalui kegiatan-kegiatan produktif yang lain di sektor perikanan, katakan kegiatan budidaya pulau atau kegiatan budidaya ikan hias, ya. Itu alternatif yang bisa kita lakukan, oleh masyarakat atau para orang tua anda
jika apa yang saya katakan itu jangan dipahami terkait sosialisasi ini. Pokoknya di mana permasalahannya adalah bagaimana menekan kegiatan illegal fishing. Nah, ada yang mau ditanyakan terkait masalah illegal fishing ini? Terkait, nah, di mana illegal fishing itu terjadi? Ya tentu di zona eksklusif Indonesia. Ya, pulau bisa di perairan Pulau Borneo. Ya di laut teritorial Indonesia. Ya. Pak. Nah, mengapa illegal fishing itu terjadi? Mengapa illegal fishing itu terjadi? Karena satu, industri pengolahan negara tetangga harus bertahan, ya, itu satu ya. Yang kedua, fishing ground. Tahu fishing ground? Daerah penangkapan ikan di negara lain makin habis, ya kan? Nah, gitu. Disparitas harga ikan, ya kan? Laut Indonesia terbuka. Indonesia kan negara maritim. Iya, Pak. 80% wilayah Indonesia adalah laut. Nah, itu juga salah satu potensi sekaligus tantangan buat siswa-siswi di SMK Negeri 4 Singkang ini untuk bagaimana mengelola sektor kota dan perikanan, ya, mengelola sektor perikanan yang belum terbuka lebar potensinya, tinggal bagaimana belajar, ya, belajar yang baik dalam bidang penelitian dan perikanan, ya. Kemudian pengawasan lebah, ya kan? Pengawasan lebah artinya apa? Karena wilayah kita tadi yang sangat luas itu membutuhkan biaya yang cukup besar dalam kegiatan pengawasan ini, ya. Apa lagi? Tanyakan? Ya. Jadi hal-hal itulah yang bisa kita simpulkan terkait masalah illegal fishing ini. Artinya kegiatan illegal fishing terjadi karena pengawasan yang lemah, kemudian laut negara lain, ya, sudah habis, makin habis, ya. Industri pengolahan negara tetangga harus tetap bertahan. Jadi hal itulah yang mendasari sehingga terjadinya illegal fishing di negara di perairan Indonesia. Oke, yang mau ditanyakan terkait masalah illegal fishing ini? Ada yang bertanyakan? Oke, yes. Ada ya? Saya simpulkan ya. Saya simpulkan. Yang pertama bahwa illegal fishing adalah usaha penangkapan ikan yang dilakukan oleh pihak asing. Yang kedua, untuk meminimalisir masalah ini, maka dikerjakan proyek memasang suatu alat pembatas pada perbatasan laut Indonesia. Ya.
ketiga, tenaga asing boleh menangkap ikan di wilayah laut Indonesia asalkan disertai dengan izin yang jelas. Ya. Yang keempat adalah meningkatkan kesadaran masyarakat nelayan ikan nelayan Indonesia tentang bahaya dan dampak yang diakibatkan oleh kegiatan illegal fishing. Itulah beberapa poin penting yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Tentunya saya terus mewanti kepada rekan-rekan sekalian tadi untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya ingin mengucapkan